Sudah, sudah, sudah. Itu lama. Iya, true. Oh, eksklusif halus, intrusif kasar. Terang. Ya. Mhm. Enggak yang itu. Intrusif. Yang itu nanti. Ada sih. Itu dia. Wah. Tapi kan itu kelihatan lebih halus. Kelihatan lebih halus. Oh, begitu C. Diorit, diorite, diorit. Iya. Mhm. Mhm. Iya.
Tahu, tahu. Eksklusif yang sama intrusif, yang itu kan halus kasar, yang mineralnya mikroskopik itu ya. Apa lagi? Oke. Mhm. Aha. Pembekuan lama. Hmm. Eh, yang di dalam intrusive. Karena di luar cepat cepat beku. Karena ada angin. Karena dalam lebih panas. Yeay. Berapa? Mhm. Mhm. Hmm.
Halo? Halo? Oh no. Untung kayaknya nggak di akhir. Tes tes. Oh, oke. Udah, dia udah masuk. Sini. Oh intinya gitu deh intinya. Pokoknya udah paham lah ya sejauh ini tentang Paham. kenapa dan kenapa. Ntar aku tadi mau ngomong apa ya? Ntar dulu. Aku lupa mau ngomong apa. Aku mau ngomong sesuatu yang cukup penting. Maka Wow. ukuran kristal mineral semakin besar-besar, ekstrusif, intrusif, plutonik, pembekuan lama sebentar. Nah, aku lupa, aku semua benar-benar lupa. Kita lanjutin nanti aja deh. Kalau aku ingat aku bakal jelasin yang tadi aku sempat pikirin. Oke, kita lanjut berarti ya. Kita ngikutin PPT aja biar materinya nggak itu. Ini karena Felicia udah paham, kita next. Great. Nah, ini yang kataku tadi, karena kamu udah paham tentang dasarnya, kita lebih enak juga untuk memahamin textbook yang ada di sini. Di sini dijelaskan, phaneretic texture, phanerous visible mineral composition can be seen by naked eye, formed as a result of a longer cooling history, a granodiorite, diorite, gabbro. Oke, ini penting sih, tapi kamu bisa baca sendiri deh kayaknya. Dan mending aku gambarin aja biar lebih jelas. Aku butuh apa ya? Sabar, ntar aku ada sesuatu. Oke, di sini aja. Tes tes. Oke, Halo? kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Kemarin nyatet nggak yang ini kemarin? Yang seri discontinuous series yang ada anorthit, bitonit, labradorit, andesin, oligoclast, albit. Tidak. Hah? Nyatet nggak sih? Seingatku kamu nyatet loh. Continuous series. Iya, yang ini loh. Yang anorthit, bitonit. Kan kemarin kita belajar deret reaksi Bowen kan continuous series Oh kan ya. taunya N-Rich sama C-Rich doang. Tapi ini ada mineral-mineral yang rahasianya gitu. Kamu udah nyatet belum yang ini? Yang mineral rahasianya? Atau belum? Rowan Biakson. Yang series itu saya belum. Di catat. Ntar ya. Mungkin kalau gitu ntar aja deh aku jelasin lagi. Kita belajar ini dulu tentang tekstur ya. Nah, ini jadi Oke. tentang ini gambaran mineral ya. Ini gambaran tentang jenis-jenis batuan beku. Jadi ini anggapannya ini tuh adalah sebuah ini ya, sebuah magma. Ini ada dapur magma yang nanti itu bakal ngebeku di bawah sini. Ini coba aku bisa gambar. Oke, ini mungkin. Ini dapur magma ya, nanti bisa membeku. Terus ini ada magma, ini tempat magmanya. Terus ini ada jenis-jenisnya. Ini kalau di luar ya, berarti ini kan ekstrusif nih. Ini eksplosif ya. Dan ini intrusif plutonik di dalam. Jadi di dalam ini, selain di dalam ini, ntar ada tengah-tengahnya ada mineral-mineral lain yang bisa kita pelajari. Nah, untuk tekstur yang pertama, jadi tekstur batuan beku itu secara biasa ya, secara gampangnya itu ya, secara shortly itu bisa kita bagi dua. Ini avanitik sama phaneritic. Bedanya itu apa? Kalau avanitik itu dia itu tekstur yang kecil-kecil atau mikroskopik. Kalau phaneritic itu tuh tekstur yang gede-gede yang kelihatan. Berarti kalau kita lihat tuh kayak mineral misalkan kan batuan beku felsik itu kan antara ekstrusif sama intrusifnya itu kan ada granit dan juga riolit. Berarti kalau granit itu teksturnya phaneritic, avanitiknya itu adalah riolit gitu. Sesimpel itu. Lalu dari sini yang lainnya ini itu adalah kombinasinya. Di sini ada porphyroavanitic, ada phaneroporphyritic. Ada dua ini. Dua ini apa? Dua ini adalah bentuk tekstur ketiga. Kalau tadi ada avanitik itu yang gede, avanitik itu yang kecil-kecil, phaneritic itu yang besar-besar, maka ada porphyritic. Porphyritic itu apa? Porphyritic itu adalah tekstur gabungan. Ada avanitiknya, ada phaneriticnya. Sorry. Hmm. Nah, porphyritic di sini dibagi menjadi dua. Ada porphyroavanitic sama phaneroporphyritic. Sama apa? Phaneroporphyritic. Bedanya itu apa antara porphyroavanitic sama phaneroporphyritic?
Ini phaneroporphyritic, ini porphyroaphanitic. Jadi kalau porphyroaphanitic dia itu bisa dibilang gimana ya? Dia itu bentar. Masa dasar tidak terlihat. Pokoknya kalau porphyroaphanitic itu tuh dia itu lebih cenderung ke aphanitic. Kalau phaneroporphyritic dia itu lebih cenderung ke phaneritic. Ini ada kecenderungan ke sini. Kalau ini dia ada kecenderungan ke sini. Gitu. Nah, What? kecenderungan gitu. Jadi kalau phaneroporphyritic dia itu lebih banyak phaneriticnya. Tapi kalau porphyroaphanitic dia itu lebih banyak aphaniticnya. Sampai sini paham nggak? Paham. Bener, real nggak real? Saya belum tahu apa itu porfiro. Nah. Tapi tadi paham kan bedanya apa antara porphyroaphanitic sama Ya, Pak. phaneroporphyritic? Bedanya paham. Cukup tahu itu sih sebenarnya. Aku pun cuma tahu itu. Tapi Cuma intinya tahu aja gini, deh. tekstur Ah, batuan beku tuh ada tiga. Yang pertama itu ada aphanitic, dia itu yang kecil-kecil. Yang kedua itu ada kecil-kecil. phaneritic. Phaneritic itu yang besar-besar, kayak batu granit, batu gabbro, batu diorit. Dan yang ketiga itu ada porphyritic. Porphyritic itu gabungan antara Gabungan. aphanitic sama phaneritic. Porphyritic itu dibagi lagi jadi dua. Ada porphyroaphanitic. Ini berarti ini 3.1 ya. Sabar. Ini sabar, ini ntar salah. Ini ada 3 titik, astagfirullah. 3.1 dan ini ada 3.2 phaneroporphyritic. Nah, itu bedanya. Ini satu ya, ini satu. Sorry, ini satu, ini dua. Ini agak mirip. Oke. Nah, sini paham kan ya? Iya. Sekilas. Oke. Terus ada ini. Jadi dalam pengamatan batuan porfiritik, contohnya phaneroporphyritic dan juga porphyroaphanitic, kita mengenal komponen-komponen ini. Komponen yang besar-besar itu disebut dengan phenocryst. Ini PHENOCRIST. Dan komponen yang kecil-kecil kita sebut dengan ground mass atau massa dasar. Phenocryst dan juga ground mass aka massa dasar. Nah, kita bentar lagi ini bakal keluar nih dulu nih. Jadi kalau kita lihat di phaneroporphyritic, dia itu ciri-cirinya selain lebih banyak phaneriticnya, dia itu ground mass-nya tidak terlihat. Ground mass tidak terlihat itu maksudnya sabar. Ground mass tidak terlihat itu kan ground mass-nya itu anggaplah ground mass itu dikit lah. Nah, tapi dia tidak terlihat gitu aja deh. Aku juga bingung. Terus kalau misalkan kalau porphyroaphanitic, dia itu ground mass-nya, sama ya? Oh, kalau phaneroporphyritic ground mass-nya terlihat. Sorry. Sedangkan kalau Oh, porphyroaphanitic ground mass-nya tidak terlihat. Oke, sampai sini paham nggak? tidak. Tidak paham. Tapi ini paham kan? Ground mass sama phenocryst. Paham? Kalau Jadi pokoknya gimana? kalau porphyroaphanitic itu phaneroporphyritic ya. Yang ini yang kiri, dia itu ground mass-nya terlihat. Intinya aku pun nggak tahu kenapa terlihat, aku lupa. Tapi hafalin aja itu. Ground mass terlihat. Sedangkan porphyroaphanitic dia itu ground mass-nya tidak terlihat. Gitu sih. Oke. Sorry, ini aku coba hapus lagi deh semuanya. Cara ngapus gimana ya biar langsung hapus semua? Hmm, how to delete like everything at once? Well, I don't know. I don't know how to do. Oke, sekarang ada lagi nih dua tekstur lagi yang cukup unik. Ada glassy sama pegmatite. Jadi kalau misalkan dia itu kecepatan pembekuannya bener-bener drastis gitu. Bener-bener drastis dan felsic, dia itu magmanya magma yang asam dan juga kecepatan pembekuan itu cepat banget, maka dia itu akan membentuk tekstur glassy. Tekstur glassy itu contohnya apa? Ada batu obsidian. Kau pernah main Minecraft gak? Pernah? Pernah. Tahu obsidian kan? Yang hitam kita bisa pakai Paham. buat portal ke neraka itu, ke nether. Jadi obsidian itu kayak gitu dia bentuknya, kalau bisa aku bilang dia kayak batu hitam gitu deh. Ini mungkin aku coba cek di sini. Ini harusnya ada obsidian. Nah, ini nih, obsidian. Dia batu hitam yang glassy. Dia itu teksturnya glassy. Karena kecepatan membeku itu cepat banget dan dia itu komposisinya felsic gitu. Dan pasti kamu bertanya, kan dia felsicnya kuat. Kenapa warnanya hitam gitu? Nah,
pewarnaan hitam dalam obsidian itu has nothing to do with its composition. Nggak tahu karena apa, tapi anggaplah dia warnanya memang hitam, cenderung hitam gitu. Bukan karena dia itu banyak maviknya, enggak, justru sebaliknya, dia banyak felsic ya, tapi dia warnanya hitam. Tapi itu warnanya obsidian tuh has nothing to do with its composition. Nah, obsidian tuh dia tuh kayak punya tekstur glassy ya. Dia bener-bener sifatnya kayak kaca dan juga bener-bener rapuh. Mungkin bisa aku bilang rapuh kayak kaca, sampai-sampai orang zaman dulu itu tuh pakai obsidian tuh buat pisau dan juga dipakai di ujung kayu buat senjata kayak kapak gitu, kapak obsidian orang-orang praaksara. Mereka sering pakai untuk seperti itu karena emang tajam banget ya obsidian ini. Lalu jadi kalau kamu ini yang agak inoris apa sih namanya? Ironi, ironi. Yang agak irony, yang agak ironis. Apa sih ngomongnya itu? Ironi ya? Ironi gak sih? Iya ya. Ironis. Iya ironis, sorry sorry. Iya. Yang agak ironis dari game Minecraft. Game Minecraft kalau kita tahu kan obsidian itu kan sangat-sangat keras dan harus kalau kita pengen ngancurin ini kalau kita berbicara tentang mode survival ya, bukan mode kreatif. Kalau di mode survival itu kayak susah banget dihancurin kayak effort banget lah, harus butuh Iya. waktu yang lama. Wah, ini kapan hancurnya nih? Aku Pakai pengen diamond. ya aku pengen bangun 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 portal ini harus pakai diamond apa diamond apa pick egg namanya ya pick egg lah gitu. Tapi kalau in real life obsidian tuh kayak rapuh kayak kaca biasa kalau kita banting hancur gitu. Makanya aneh banget Minecraftnya sih yang nggak based on science, dia asal asal buat obsidian batu yang keras padahal aslinya enggak gitu. Ironis banget. Terus ada juga pegmatit, dia itu kalau batuannya itu dalam banget ya, terbentuknya itu di dalam banget dan dia itu kecepatan pembukuannya lama banget, maka dia itu akan terjadi upgrade yang harusnya batuan vaneritik itu kayak granit, maka dia tuh ada tekstur ultra vaneritik atau disebut batu pegmatit ultra vaneritik, kita sebut aja ultra vaneritik walaupun nggak ada penyebutan penyebutan resmi seperti ini, ultra vaneritik. Jadi kalau batu ultra vaneritik contohnya pegmatit, dia itu mineralnya gede-gede banget. Bahkan kalau kamu lihat di catatan-catatan, dia itu bisa jadi kayak batu itu isinya mineral ada 3 doang gitu. Kalau granit kan agak variatif ya, warnanya banyak. Iya. Tapi kalau misalkan kalau granit itu kamu bisa lihat warnanya kayak gini nih, masih apa ya, awet red, masih agak Warna-warni. warna-warni, colorful, consists of lots of mineral. Tapi kalau kamu cek pegmatite, ini aku coba cek di Google. Tuh, dia bener-bener satu batu isinya satu mineral atau dua doang. Karena mineralnya bener-bener raksasa. Nih, kayak gini tuh. Gede-gede kan, lebih besar-besar mineralnya. Nih, Iya. nggak ini. Ini pegmatite yang kataku tadi. Dan pegmatite ini termasuk batuan langka. Karena dia terbentuknya itu sangat lama. Banyak dia itu muncul batuan mineral-mineral yang cantik-cantik yang biasanya itu sering kita pakai buat jade stone gitu. Buat jade stone itu Mm-mm. apa ya, batu-batu permata gitu kayak ruby, terus apa lagi ya, apa sih jade stone, ruby, terus apa ya, apa sih itu, emerald emerald terus kayak gitu gitu, itu pakai jade stone biasanya. Itu biasanya nemunya di pegmatite karena batu-batu yang cantik-cantik yang mineral-mineralnya itu besar-besar cantik mengkilat terus keras termasuk diamond itu tuh untuk terbentuknya itu membutuhkan tekanan dan temperatur yang panas. Ini sering jadiin kata-kata motivasi sama anak-anak geologi. Diamond yang terlihat indah gitu, indah dan enak banget dipandang, diagung-agungkan semua orang sebagai tingkatan permata ya atau intan yang paling tinggi, itu tuh terbentuknya itu sangat susah banget. Bahkan terbentuknya itu kayak butuh waktu jutaan tahun di dalam perut bumi yang tekanannya Hmm. tinggi dan juga panas buat menjadi diamond gitu. Jadi kita pun kalau mau jadi orang yang bervalue seperti diamond, bukan berarti kita harus terbakar dan ditekan di bawah bumi, bukan. Tapi lebih kayak kita harus nge apa ya, nge undergo undergo situasi yang keras juga, kayak usaha kita kuat, terus kita juga harus tahan banting dan juga apa ya, kuat menghadapi cibiran orang-orang dan tetap fokus konsisten pada hal yang kita mau. Itu sih kira-kira seperti itu Iya. filosofi diamond. Ya keren-keren. Terus apa lagi tadi aku mau ngomong apa, kalau kamu tahu diamond itu kalau kamu cek ya
Diamond formula. Aku mau ngomong apa tadi? Formula. Dalam geologi ya, formula diamond itu cuma C. C itu apa? C itu karbon. Kan kalau kamu pernah denger tuh, kan kayak misalkan formula silika SiO2, terus tuh formula feldspar banyak, terus tuh formula batuan apa lagi itu kayak ribet banget. Diamond atau intan tuh formulanya cuma C. Formula yang sama ketika kamu nyari charcoal. Apa sih? Ini arang. Charcoal formula. Tuh, charcoal juga atau arang itu tuh C juga, sama-sama C. Tapi kenapa beda? Karena tadi diamond itu dia itu terbentuknya dengan tekanan dan suhu yang tinggi, makanya jadi secantik diamond dari unsur karbon doang. Sedangkan kalau charcoal atau arang dia itu ya kita bakar pakai suhu mungkin 100 derajat, dibakarnya di permukaan bumi nggak ada tekanan sama sekali, makanya jadinya kayak arang gitu. Yang Hmm. walaupun kegunaannya sama-sama berguna, tapi kan secara value kita bisa lihat kalau diamond itu lebih much more valuable gitu lah. Oke, mungkin sampai situ deh. Lanjut kita bakal nge cross check aja ini karena kamu tadi udah belajar. Lanjut setelah itu kita bakal bahas klasifikasi dan nantinya kita bakal bahas ini piroklastik dan setelah itu kita bahas ke sedimen. Oke, ini bentar ya, kayaknya zoomnya mau habis deh. Jadi ntar boleh keluar dulu untuk istirahat. Ntar kalau aku teks dulu berapa menit, ntar aku kasih tahu lagi. Aku kasih tahu masuknya dalam berapa menit lagi. Oke, thank you Felicia. Oke, thank you. Assalamualaikum. Assalam. Waalaikumsalam. I'm rather afraid. Could say so because I am nothing. I have nothing to say about it because I do. I'm a freak. And I am a freak. I don't really. You don't really need to blame me for becoming a freak. Because I am a freak and was a freak and always going to be a freak. Thanks, dude. Mm-hmm. Enjoy 10% discount your first year at the meeting rather. Consist. Continue the record. Oke, kita lanjut materinya. Tadi udah bahas sampai bentar. Tadi udah aku closed. Saya bahas dari sini lagi nih, igneous texture, plutonic rock. Ini tadi ya, phaneretic. Kita kan tadi udah nulis banyak dan ini itunya. Phaneretic texture, phaneros means false visible. Kayaknya ini bahasa Latin deh. Mineral composition can be seen by naked eye, performed as a result of longer cooling history. Example granite, granodiorite, diorite, gabbro. Ini yang tadi aku jelasin. Ini ada pengklasifikasiannya. Kalau fine grain itu dia antara ini aku bisa ubah nggak sih warnanya? Oke. Kalau fine grain dia itu lebih kecil daripada 1 mm.
Ini kalau medium grain dia 1 sampai 5 mm diameter. Kalau coarse grain 5 sampai 50 diameter mm diameter. Very coarse grain itu lebih besar dibanding 50 mm diameter. Lanjut. Nah, nah igneous texture, hypabysal and volcanic rocks. Jadi hypabysal itu kita kan tahu kemarin ini ya. Ini aku lupa jelasin, sorry. Kita kan sempat belajar tentang itu. Masih ingat nggak? Tentang vaneritik itu yang asosiasi sama intrusif. Terus itu ada juga avanitik yang berasosiasi sama ekstrusif. Ingat nggak tentang itu tadi? Iya. Ingat kan? Kan kita juga punya porfiritik. Porfiritik itu kan yang di tengah-tengah, gabungan antara avanitik dan vaneritik. Nah, kalau di tengah-tengah antara plutonik sama eksplosif itu namanya hypabysal. Jadi hypabysal itu adalah lokasi tengah-tengah. Ini teks saja. Nih, avanitic texture. Avans artinya invisible. Crystal cannot be seen by naked eye. Itu contoh batuannya ada andesite, basalt, sama rhyolite. Terus tuh ada porphyritic texture. A phenocryst exhibiting grain size larger than the remainder mineral. Ground mass, andesite, porphyry. Nih, jadi porphyritic texture itu dia itu phenocrystnya itu menampilkan phenocryst dia itu menampilkan ukuran yang lebih besar dibanding mineral yang remainder apa namanya sisanya gitu. Ini kesalahan nulis deh. Remainnya bener deh ya, dan mineral sisanya selain dari phenocryst yang disebut dengan ground mass. Contohnya batuannya apa? Ada andesit, porphyritic. Terus kita kenal juga dengan namanya vesicular texture. Vesicular texture itu apa? Dia itu caused by voids left by volatile escaping from the molten lava only for volcanic rocks, pumice. Jadi vesicular itu dia itu texture yang dia itu menunjukkan ada void atau ada lubang-lubangnya. Nih ya, ini vesicular. Dia itu caused by voids left by volatile escaping from the molten lava. Jadi dia ini vesicular ini dia itu biasanya terjadi di batuan-batuan yang dia itu terbentuknya di luar atau ekstrusif. Mengapa? Kenapa bisa ada lubang-lubang? Jadi itu ketika dia itu lavanya itu ada di permukaan sebelum dia itu membeku. Itu ada kereta api bagus banget. Bentar. Cantiknya. Sebelum dia itu membeku, itu tuh ada kayak apa namanya? Ada kayak gas-gasnya gitu yang terperangkap di dalam lavanya. Nah, sebelum dia benar-benar membeku, dia tuh gasnya bakal pecah gitu. Escaping bakal pecah dan keluar. Sehingga bekas gas itu tuh karena sekelilingnya udah keras dan gak cair lagi, maka dia itu nggak bisa lagi nutup lubangnya. Nah, jadinya itu dia ada lubang-lubang gitu bekas dari gas-gas yang escaping ketika dia itu lavanya masih cair from the molten lava. Nah dia ini ada keterangannya only for volcanic rocks. Contohnya itu adalah pumice. Pumice ini adalah namanya batu apung. Kalau kamu pernah ke pantai mungkin pernah nemu ya pumice. Pumice itu batu apung. Pernah nemu nggak pumice batu apung? Apa itu? Nggak pernah ya. Pokoknya kalau kamu pernah ke pantai kan ya? Pernah? Kalau ke pantai, terutama pantai-pantai yang dekat sama gunung api, di tempatku kan pantai di Lampung itu kan dekat sama Gunung Krakatau. Dia tuh banyak pumisnya, pumisan. Pumisan tuh gini, batu apung. Jadi dia tuh banyak lubang-lubangnya gini, batu di pinggir pantai. Nah, batu apung itu kenapa dia Oh, disebut batu oh apung? tahu. Dia itu kalau ditaruh di air dia bakal ngapung. Tahu nggak? Tahu. Nah, kenapa dia ngapung? Karena dia itu ada rongga-rongganya. Rongga-rongganya itu dia itu kayak cenderung kopong. Jadi dia itu makanya bisa ngapung gitu. Karena dia tuh less dense than water. Jadi makanya dia ngapung gitu. Dan terakhir, glassy texture, no crystal at all, only for volcanic rocks, obsidian. Kita udah jelasin juga. Batuan beku porphyritic yang tadi sempat aku jelasin, ada ground mass sama phenocryst. Ini ada contoh-contoh struktur batuan beku ya. Kita belum belajar ini. Bentar aku batuk bentar.
struktur batuan beku. Yang pertama itu ada masif. Masif itu maksudnya apa? Masif itu adalah ketika batuan bekunya itu tidak ada retakan atau lubang pejal. Masif. Tidak ada retakan atau lubang pejal atau lubang gas pejal. Kalau jointing, dia itu terdapat retakan-retakan pada batuan akibat deformasi batuan. Retakan-retakan tuh kayak misalkan di batu nih. Dia ada retakan-retakan kayak urat-uratnya gitu. Nah itu, ini namanya jointing. Karena apa? Akibat deformasi batuan. Dia itu terkena gaya tektonik deformasi itu artinya. Kemudian ada juga namanya vesicular. Vesicular itu dia terdapat lubang-lubang gas kayak yang sebelumnya. Akibat dari keluar atau adanya gas-gas dalam magma saat terjadi pembekuan. Yang tadi ya batu apung. Aku coba kasih note. Sebenarnya ada lagi vesikular batuan beku vesikular lain selain pumice, yakni skoria. Halo, halo. Skoria itu bedanya apa? Kalau pumice itu dia kan warnanya terang tuh ya, cenderung terang. Jadi pumice itu dia biasanya tuh batuan yang pumice dia itu teksturnya felsic. Sedangkan yang skoria itu dia karena warnanya gelap, dia tuh cenderung teksturnya mafic. Kayaknya aku salah deh. Aku merasa aku salah. Sabar. Bentar deh. Enggak bener-bener yang pumice. Ada pumice sama skoria. Tapi ada bedanya deh. Setauku kalau pumice itu dia itu lubangnya terhubung. Misalnya ada dua lubang ya. Lubangnya tuh kayak terhubung gitu loh. Jadi bener-bener bolong. Paham nggak? Kayak bolong gitu. Ini pumice. Aku kasih note lagi. Lubang terhubung. Ini bedanya ya antara pumice sama skoria selain dari warnanya. Sedangkan kalau skoria itu biasanya lubangnya nggak ada lubang tidak terhubung. Ini perbedaan lain antara pumice dan skoria. Ini kita coba cek di Google. Pumice versus no no. Pumice is a volcanic rock that consists of highly vesicular rough texture volcanic glass which may or may not contain crystals. It is typically light-colored, seperti yang aku bilang tadi. Scoria is another vesicular volcanic rock that differs from pumice in having larger vesicles and thicker vesicle walls and being dark color and dense. Ini bedaan warnanya ya. Ini kalau ini nih, ini scoria nih, di warnanya gelap. Yang ini ya, yang ini aku, yang mana aku lihat nggak ya? Nah, yang gimana ngomongnya ya? Ini nih pokoknya ini yang gelap, yang merah. Nah, terus kalau skoria inilah kalau lebih jelasnya nih. Nih kiri nih. Nih. Ini pumice, nih skoria. Lebih gelap. Begitu sih. Skoria. Oke, lanjut deh. Terus ada juga amigdaloidal. Amigdaloidal itu apa? Terus ini dia struktur lain yakni apabila lubang-lubang gas terisi oleh mineral sekunder atau alterasi. Ini kita belum belajar alterasi itu, tapi alterasi itu adalah perubahan menjadi mineral lempung. Kita belum belajar secara detail. Aku pun baru belajar asal alterasi secara detail ya. Aku mulai searching waktu jadi belajar alterasi itu ketika nasional doang. Dan makanya sekarang kita belum belajar dulu deh. Kecuali ntar ada soal yang menyuruh kita buat belajar ini. Jadi amigdaloidal itu lubang-lubangnya udah terisi oleh mineral sekunder. Misalkan kayak batu pumice sama skoria tadi. Nah, misalkan nih kalau mineralnya itu udah terisi sama mineral sekunder, masuk mineral sekunder itu kayak mineral yang dia itu komposisinya beda sama mineral sebelumnya gitu. Misalkan nih dia karena misalkan batuan udah terbentuk ya, udah jadi. Tiba-tiba pas udah jadi, ketika masih dalam bongkahan masif, ada mineral lain yang lewat gitu. Misalkan dia itu mineral yang dibawa dari pelarutan air, kayak misalkan mineral kalsit ataupun mineral halit. Nah, masuk ke sini. Jadi lo seperti ini amigdaloidal. Dia lubang-lubangnya keisi tuh dan warnanya cenderung beda. Terus pilau lava itu lava bantal. Dia bentuknya seperti bantal, khas vulkanik bawah laut. Nah, ini pilau lava. Kamu masih ingat nggak tentang apa sih tentang itu Mid Oceanic Ridge? Tahu?
Dia itu kan yang dia Gara-gara divide. iya karena divergen yang dia itu em, dia bergerak saling menjauh kan lavanya keluar. Jadi biasanya itu dalam lantai samudra, Iya. misalkan kayak case-nya kayak Mid Oceanic Ridge gitu. Contohnya seperti itu kan tuh kan di lantai samudra kan jauh banget itu tuh ketika dia ada lava yang keluar di lantai samudra maka dia tuh kan bakal ketemu air dan dia tuh kan lava itu kan dia keluar bakal blubub 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 gitu kan makanya dia tuh bakal ngebentuk struktur bantal gini. Nah, ini namanya pilau lava atau lava bantal. Jadi lava bantal itu selalu nih khas vulkanik bawah laut berasosiasi sama lantai samudra. Makanya kalau kamu nemuin misalkan kamu lagi jalan-jalan ke situs geologi di Batam atau apa dan kamu lihat ada pilau lavanya. Lah ini pilau lava kan dia di kan, kan dia kan pilau lava kan harusnya dia itu kan berasosiasi sama lantai samudra. Kok aku bisa lihat dia di permukaan? Berarti tandanya di tempat itu tuh udah terjadi pengangkatan gitu loh. Jadi dulunya mungkin daerah yang kamu lihat kunjungi ada pilau lavanya itu beberapa juta tahun sebelumnya itu dia tuh di bawah laut lantai samudra tapi sekarang karena tektonik gerakan tektonik dia mulai tersingkap daerahnya ke permukaan gitu paham nggak sampai sini Paham? paham oke. Lanjut ya kita belajar klasifikasinya ini yang terakhir buat batu granit sebelum kita masuk ntar ke ini apa pyroclastic atau extrusive volcanic rocks oke kita belum belajar tentang gunung api ya tapi gampang sih ntar bisa. Classification of igneous volcanic rock. Jadi klasifikasi tentang igneous volcanic rock itu ada banyak. Yang tadi tuh kita pakai itu bisa pakai Bowen Dixon series, bisa juga pakai yang ini. Ntar aku tunjukin. Let me show. Ini juga klasifikasi igneous rock. Terus kayak gini juga ini klasifikasi juga. Tapi yang resminya itu kita kenal dengan namanya ini klasifikasi IUGS. Hmm. Jadi di klasifikasi di UGS ini biasanya kita cuma pakai yang atas ya, kalau dalam ujian soal, yang bagian atas doang, yang ini doang, segitiga atas. Ini kita langsung belajar deh cara klasifikasinya gimana. Oke, ini coba aku hapus dulu, gue delete lagi. Yalah, bentar. Tools erase all. Nah, jadi di klasifikasi UGS itu kita mengetahui ada 3 komponen. Ini kan cuma khusus buat batuan beku. Ada quartz, alkali feldspar, sama ada ini P apa ya? Ntar ya aku lupa. P itu plagioklas feldspar. Jadi klasifikasinya tuh gini. Em, Misalkan nih di sini tuh quartz kan di atas ya kita tahu ya. Ini namanya komposisi kuarsanya. Dia itu maksudnya apa? Berarti kalau misalkan dia itu di sini dia itu kuarsanya 100. Kalau di sini dia kuarsanya 50. Kalau di sini kuarsanya 0. Paham nggak? Berarti semakin ke bawah kuarsa itu semakin naik gini. Berarti kalau misalkan di sini nih, ini kuarsa 50, kalau di sini kuarsa 0. Sampai sini paham nggak soal kuarsanya? Gimana? Sabar ini agak pau nih. Astagfirullah. Nggak mau lah belajar di sini, ntar aku cari dulu ya UGS. Kita pakai ini aja nih, kita ntar salin. Download image, aku coba pindah sini deh, biar nggak pau kayak tadi, pau banget tadi. Di sini mungkin deh, aku ngacak-ngacak dulu nggak apa-apa. Gimana tadi ya? Klasifikasi UGS. Coba export, lampirkan image gallery dan oke kita mulai deh. Ini kan ada 3 komponen, ada key, quartz, alkali feldspar, sama plagioklas. Ini kan di sini kelihatan nih 90 ya. Berarti nih artinya kalau misalkan di sekitar sini itu kuarsanya itu 90, di sini 100, di sini tuh 50, di sini tuh 0. Paham nggak? Berarti dia semakin naik kuarsanya semakin meningkat. Ini 100, 0. Paham kan sampai sini? Paham? Lanjut ini ada alkali feldspar. Di sini kita bisa lihat alkali feldspar itu di sini tuh dia A ini, berarti dia itu alkali feldspar 100. Ini A 100%. Dan kalau di sini dia plagioklas feldsparnya ini 100%.
Sekarang aku tanya, kalau misalkan di sini, tepat di sini, di pojok sini, itu dia plagio kelas Velsparnya berapa? Gimana? Nih di sini, nggak kelihatan ya? Nah, yang 0. 0. Sebaliknya kalau di sini plagio kelas Velsparnya berapa? 100. 100. Alkali Velsparnya kalau di sini berapa? 0. Oke. Sekarang kita bahas tentang normalisasi. Siapa? Hah, kenapa? Siapa? Kenapa, kenapa? Itu siapa? Oh, oh, temanku, temanku. Sorry, sorry. Nggak apa, nggak apa. Temannya itu, temannya Bang Farel. Dia dari itu juga, dari kepulauan. Dia dari itu, dari Kepri nggak kayak. Dari itu apa sih namanya? Oh, Apa ibu kota Kepulauan Riau? Bangka Belitung. Batam. Bukan. Sejak kapan ibu kota Kepulauan Riau Batam? Astaga. Hah? Bangka Belitung nggak sih? Atau Pangkal Pinang ya? Bangka Belitung. Nggak tahu. Masa kamu nggak tahu? Batam. Sumpah bukan Batam. Batam. Bukan. Batam paling rame, tapi bukan ibu kotanya. Setauku gitu. Aku pernah belajar dulu soalnya di SD. Pangkal Pinang, Kepulauan Riau ya. Kepulauan Kepri. Tanjung Tanjung Pinang. Pinang. Masa nggak tahu Felicia? Astagfirullah. Batam. Bukan. Batam paling rame memang. Kota metropolitannya, tapi dia bukan ibu kota. Nih, Oh, iya. Bukan ibu kotanya. Ini Pekanbaru, Riau. Di Batam di sini kan dekat Singapura, tapi dia bukan ibu kotanya. Ibu kotanya itu tempatnya Ezer tadi di Pangkal Pinang. Memang sih, ya oh. gitu. Kayak apa ya? Kayak ya gitu deh dia. Lanjut ya. Tentang Ya, IUGS. Paham kan sampai sini? 0 100 masing-masing komponen tiga ini. Kuarsa, alkali feldspar paham. sama plagioklas. Biasanya soal-soal tentang klasifikasi itu kita kayak dikasih kayak kita kayak misal kita tuh kayak dikasih data. Misalkan datanya itu kayak gini. Diketahui suatu batuan komposisi kuarsanya itu adalah 50%. Lalu komposisi valsparnya misalkan kita anggap 30%, komposisi alkali valsparnya itu 20%. Di manakah apakah batuan itu gitu? Apakah nama batuan itu? Ya, Oh, kita tinggal ini aja. Sebenarnya ini nih yang susahnya nih. Misalkan kita kan mencari kuarsa 50%. Berarti kuarsa 50% itu kan pasti di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah sini. iya. Antara sini sama sini. Nah, di sini. Di garis inilah kita tarik garis ini. Kuarsa 50%. Terus kita ada lagi data F ini 30%. Berarti F 30% itu kan di F itu kan eh F atau P ya? Sorry sorry P. Pelagi kelas Iya. 30% kan berarti kan di sini ya. Anggaplah di ini kan 100, ini kan 0, berarti kalau ini 0, berarti kalau 30% itu sekitar di sini, kan? Iya. Dan kalau misalkan alkali feldspar 20%, itu kan juga di sini. Eh, di mana sih kalau alkali feldspar 20%? Itu di KP. Dekat P sini lah ya. Anggaplah ini kan bentar, ini 10, berarti 20 di sekitar di sini. Nah, ini kita bisa tarik garis kayak gini, garis kayak gini. Nah, berarti ini batuannya, Granat. granite. Gitu doang caranya. Tapi biasanya itu datanya itu enggak, ini kan kalau jumlahin 100%. Biasanya data yang dikasih tahu itu dia itu nggak tepat 100%. Kayak misalkan ininya 40, ininya 25, ini 25. Kalau dijumlahin kan 90% kan? Ya kan? Iya. Ini kita butuh normalisasi. Nah, sekarang kita bakal belajar normalisasi. Ini yang lumayan sulit. Nggak sesimpel langsung itu aja. Ntar aku ambil catatanku dulu karena aku udah cukup lupa.
Terlalu sulit. Oke, ini Felicia, aku ada cara ini nih. Kita kan sempat ngitung pakai cara ini nih. Kayak kalau yang kamu lihat ini yang barusan kita kerjain. Ini kan em, Iya. kita kan narik garis, tapi aku pun nggak tahu kenapa. Tapi setiap kali aku bikin diagram kayak gini, itu pasti kita tuh nggak ketemu loh. Ini kan nggak ketemu ya. Harusnya itu tiga garisnya harus ketemu di satu titik. Ini kan nggak ketemu kan, makanya kita harus ngarsir, ya kan? Hah? Eh, sorry. Ini kan aku kan narik tiga garis. Garis P, Q, P, garis Q, A sama-sama P. Tapi tiga garis ini tuh dia tuh nggak ketemu di satu titik. Melainkan dia itu, maksudnya dia itu nggak bersinggungan satu sama lain. Paham nggak? Iya. Paham. Harusnya itu gini loh, kayak ketemunya itu harusnya gini. Nah, dia ada satu Iya. titik doang, tapi ini rather kayak gini. Gimana ya bilangnya ya? Mungkin gini deh. Jadi dia gini jadinya. Nah, makanya aku tuh jarang pakai cara untuk klasifikasi yang ngegarisin tiga, melainkan aku pakai normalisasi. Normalisasi itu gimana? Nanti kita bakal belajar setelah ini. Ya biar lebih akurat. Tapi sementara itu kita belajar dulu normalisasi buat case yang ini tadi, yang kalau dijumlahin nggak 100%. Oke? Oke, let's go. Ini susah banget. Ini cara ngapusnya gimana ya? Kalau tiba-tiba nggak paham bilang ya. Ini soalnya hitung-hitungan agak sulit kadang. Oke. Hitung-hitungannya simpel, tapi kayak yang kadang bikin ribet tuh kayak detail-detail lagi gitu. Kenapa ini nggak bisa ya? No, shut up. No, I don't want to do this. Ngapain ya, astaga. No, bentar, aku bingung nih. Pencetannya di mana? Oke, coba ya. Ada soal nih. Misalkan dia itu diketahui pada suatu batuan beku, komposisi kuarsanya itu 23%. Jangan 23% deh. Coba kita anggap yang tadi aja deh, yang ini aja nih. 40, 25, 25. Kuarsanya itu 40%. Terus itu kita ketahui juga bahwa alkali feldspar-nya itu tuh adalah berapa tadi, 25%. Ini kita anggap jangan 25 deh. Ini kita anggap 20 berarti. P-nya kita anggap 20%. Ini soalnya ya. Apakah batuan tersebut gitu? Batuan apakah yang bakal tercipta? Nah, oke. Kita mulai hitung. Jadi kalau konsepnya gini, kita coba dulu tambahin QAP-nya. Nah, ini 3 kan kalau kita tambahin, itu kan nggak 100 ya. Melainkan cuma 40 Iya. tambah berapa nih? 40 tambah 45. 8. 95. 8 nggak sih? 85. 85%. Ini Sorry. nggak 100 nih. Jadi kita harus apa? Harus normalisasi, atau bahasa lain normalisasi itu kita per 100-kan dulu. Jadi normalisasi itu caranya gini. Caranya adalah kita normalisasi pertama adalah normalisasi key. Normalisasi key itu kita anggap key action. Kita tulis. Maksudnya itu adalah nilai key-nya ya. Ini kan key di sini 40. 40 per ini apa namanya? Sabar. Kok bingung sih? Iya benar. 40 ditambah penjumlahan ketiganya, atau 40 tambah 20 tambah 25. Ini. Hasilnya adalah 40 per 85.
kali 100. Anggap lagi nih lah. Berapa hasilnya? Kamu lagi megang kalkulator nggak? Enggak ya? Iya, Coba bisa minta tolong hitungin nggak? Biar lebih cepat. 47.05. 47.0 0.06. gini, 06. Ya. Kita anggap seperti ini aja, oke. 47,06%. Oke. Terus yang kedua. Berarti yang kedua itu kita anggap sebagai apa tadi? A ya. A aksen normalisasinya. Jadi kayak tadi ya. Aksen kan di sini dia adalah 25. Berarti 25 dibagi 40 tambah 20 atau 25 dikali 100%. Ini langsung aku tulis, tapi kalau perwujudannya tuh kayak A aksen sama dengan A per Q tambah A tambah P kali 100%. Ini rumusnya ya. Tapi aku di sini nggak nulis rumusnya, melainkan aku langsung kerjain aja. Ini aku hapus ya. Tapi kalau kamu mau nulis lengkap biar catatanmu bagus, nggak apa-apa nulis rumusnya ulang. Langsung. Ini pengen tahu jawabannya berapa? Yang barusan ini. 29.41. 41%. Sekarang kita coba yang ketiga, yakni P action. P action itu berarti 20 ya. 20 per 40 tambah 20 tambah 25 dikali 100%. Jadi 23.5. oke, sekarang kita coba jumlahin ketiganya. Q aksen tambah A aksen tambah P aksen. Berapa? 8. Hmm. 99.97. Berapa? 99. 99.97. Ini anggaplah 100 sih. Memang harusnya 100, tapi karena kita pakai pembulatannya kurang sempurna, makanya nggak 100. Tapi anggaplah ini 100 dan ini udah bisa dipakai buat plotting, buat garis-garisnya. Normally, anak kebun pada umumnya tuh bakal langsung plotting pakai 3 angka ini. 1, 2, 3. Or I would rather say this three number. 1, 2, 3. Mereka pakai angka-angka ini buat plotting. Tapi aku nggak tahu kenapa, entah akunya yang pau atau gimana, tapi pasti aku tuh nggak akan bisa nemu satu titik yang tadi aku jelasin. Satu titik yang kayak gini tuh aku nggak akan bisa nemu, melainkan aku bakal sering nemu titik yang kayak gini. Nah, ini harusnya ini yang kita cari dan kita ketemunya gini. Makanya penyelesaianku, nah apa kita coba plotting dulu ya. Ini kita coba plotting dulu biar nggak penasaran. Pertama kuarsanya 47,06. 47,06 itu kan ini 50 ya, di sini ini kan 0. Ini berarti 50 itu sekitar di sini. 47 itu kita anggaplah di sini. Berarti ini yang Q-nya 47,06. Terus lanjut A-nya 29,41 atau 30. Berarti A30 itu kan sekitar di ini 10, ini 20, 30. Ya nggak sih 30? Iya. Kayaknya di sini 30 deh harusnya. Enggak, di sini deh. Di sini deh biar paling masuk akal di sini. 30. Terus tuh yang ketiga, ini P-nya adalah 20%. Berarti 20% tuh kita anggaplah di sini. Ini jelas banget. Oke, berarti kalau kita tarik garis tuh dia bakal kayak gini. Tuh, nggak ketemu kan? Sebenarnya itu ketemu kalau misalkan kita itu ngegarisnya itu tepat gitu loh. Tapi kan kita susah tuh. Kita kan nggak bisa nih kayak bener-bener ngehitung mana sih 20, mana 30 nih beneran di mana sih secara exactnya. Karena kan di sini diagramnya sendiri kan nggak pakai angka tepat yang sampai sedetail itu, melainkan cuma pakai kelipatan 10, 20, 30 dan jadi itu bakal susah. Makanya penyelesaian aku itu biasanya adalah aku bikin jadi 2 garis doang. Caranya tuh gimana? Kita kan udah ada angka-angka 3 ini. Aku bikin 2 garis doang, yaitu garis vertikal sama horizontal. Caranya gimana? Caranya adalah ini udah jadi. Ini nggak akan kita ubah.
Dan ini aku bakal normalisasi lagi duanya. Jadi ini bakal melalui fase normalisasi 2. Aku akan hitung sekali lagi biar jawabanku lebih akurat. Caranya gimana? Caranya ya normalisasi 2 itu ya antara dua ini aja. Dua ini kamu jadiin 100. Jadi misalkan di sini normalisasi 2. Normalisasi 2-nya itu eh di sini tuh kita kan dia itu kita ketahui ini ntar A aksen dan P aksen. Ini yang mau kita normalisasi. Yang bawahnya ini aja. Yang ini sama ini aja. Yang Q nggak usah lagi, itu udah jadi lah ibaratnya. Lalu di normalisasi 2 Iya. ini kita misalkan kita nyari yang A. Berarti A-nya kan bukan A aksen lagi. Yang kita nyari adalah A ini, A aksen 2. Caranya gimana? Itu rumusnya adalah A aksen kayak tadi ya. A aksen tambah P aksen. Berarti A aksennya adalah tadi berapa? 29,41 per 29,41 ditambah 23,5 kali 100. Tolong hitungin dong Felicia. Aku mau nganuin yang bawah. Yang bawahnya ini berarti P aksen P aksen per A aksen tambah P aksen dikali 100%. Dimana dia Baik. itu 23,5 per 29,41 ditambah 23,5 kali 100%. Yang pertama 0,05. Apa? Berapa? Belum kali, sorry. 0,05 berarti 55.5. 55.5. satunya coba. Enggak. Harusnya 45-an enggak sih? 44,5-an atau 44,4. 44,41. Oke, kita udah nemu dua angka ini. 44,41%. Nih. Nah, jadi kalau udah ada angka-angka ini ya, coba kalau kita jumlahin ya, dua angka ini hasilnya pasti 100. Kalau ditambah, hasilnya adalah 100, approximately 100%. Jadi, kita bisa plot lagi pakai angka ini, dua angka ini satu, dan angka yang ini tadi, yang dua. Ini normalisasi pertama, ini normalisasi kedua. Oke? Caranya gimana? Pertama kita plot yang atas kuarsanya sama, 47,6. Berarti 47,6 itu di sini. Nggak akan berubah, tetap sama. Lalu yang kedua, nah garis kedua, mana nih? Astaga. Garis kedua itu kan di sini dia kan 55,4 sama 44,1. 55,5 buat A, 44,41 buat P. Tapi sadar nggak sih bahwa keduanya itu sama? Misalkan nih, 55,1 di A itu kan di sini. 55,51 A itu di sini. Sedangkan 44,41 di P itu di sini juga. Karena kan jumlahnya 100. Paham nggak? Oh iya. Beneran nih, paham nggak? Paham kan? Nggak kelihatan titiknya. Ini di sini. Paham. Gitu kan. Jadi kan titiknya sama. Jadi kita bisa tinggal cari garis. Garisnya aku bingung sih gimana sebenarnya. Tapi harusnya garisnya nggak akan berubah gitu. Karena sama garisnya. Kita bisa tarik garis lurus aja kayaknya kalau gini. Set. Temu berarti di granite di sini. Udah, langsung ketemu nih. Intersectionnya, persimpangannya. Sorry. Oke, gitu sih kira-kira. Tentang apa namanya, tentang normalisasi 2 kali biar hasilnya lebih accurate. Terus ntar gitu, ada sesuatu yang kurang gak ya? Gimana nariknya ya? Entah gini atau gini kan beda nih, sejajar apa nggak sejajar. Kalau aku sih nariknya kayak ke atas aja deh, tarik ke atas, tengah ke atas biar imbang. Jadi ini tarik ke atas, berarti di sini ketemunya.
Ini aku ada soal buat kamu. Jadi soalnya itu, hmm, nanti kamu screenshot ya. Ini aku coba tulis dengan cepat. Soal, tapi kayak nggak sempet deh waktunya. Gini aja deh, kan ada break 10 menit kamu pakai buat ngerjain soalnya. Soalnya aku tulis di WhatsApp. Gimana? Oke. Oke, Breaknya emang kapan? breaknya sekarang 1 menit lagi. Ini udah habis zoomnya. Oh, Sembari kita nunggu, mending kamu ngerjain soal aja biar nggak gabut banget. Soal klasifikasi. Apa tadi namanya? US apa tadi? US. Lupa lagi, masa USIT bukan USIT sih. USGD apa ya? USGD lah. Ini lagi nih. Diketahui komposisi batuanku yakni kuarsa 23%, ortoklas 7%. Ini aku soalnya agak beda ya. Maksudnya biar kamu bisa berpikir jauh dibanding yang apa udah aku ajarin. Jadi aku bikin soal agak susah. Yang belum aku ajarin deh. Nggak apa-apa. Buat latihan. Kan latihan doang. Albit 45%. No. Oligo kelas 5%. Oke, selamat mengerjakan Felicia. Allahu Akbar. Hah? Gak bisa kan udah aku jadiin admin tadi. Aku jadiin kamu host ya. Sorry. Bisa tolong iya. oper hostnya ke itu nggak? Ke Granata Van Rido yang satunya, yang pakai baju paskib. Yang lagi paskibra. Oke. Udah. Oke. Tadi by the way gimana? Udah selesai belum ngerjainnya? Belum. Kenapa Nggak ngerti. belum? Oh my Maksudnya god. apa? Jadi ya gitu maksudnya. Bukan, kan kalau udah 100% kenapa harus pakai dua cara? Jadi itu tuh. Oh maksudnya pakai dua cara maksudnya gimana? Kan katanya harus pakai dua cara tadi. Dua yang, apa tuh namanya? Oh ngapa harus pakai normalisasi? Ngapa nggak harus langsung plot aja gitu ya? Iya. Justru di situ sih letak itunya, letak apa namanya, letak trickiness-nya. Karena em, kalau kita lihat soalnya ya, aku lupa soalnya apa. Tapi ini kan soalnya, coba aku tulis ulang. Kamu bisa tolong diktein nggak apa aja komposisi komposisinya?
Oh, tunggu. Kuarsa. Eh, kuarsa 23%, Terus ortoklas 7%. ortoklas. Ya, Ortoklas 7%. eh mikrolin 5%, Mikrolin 5%. albit 45%, Terus oligoklas 5%, hornblende hornblende hornblade 10%. sama terakhir biotit ya. Biotit 2%. Nah, biotik 5% ya. Jadi ini kan memang dijumlahin 100. Kenapa dijumlahin 100? Karena memang ini tuh kayak mineral secara rinci semua mineral yang ada. Tapi dalam klasifikasi UGS itu kita tuh yang kita pakai cuma 3 tipe mineral, yakni kuarsa, terus tuh alkali feldspar sama plagioclase feldspar, di mana semua mineral ini tuh nggak semuanya KAP, tapi ada mineral-mineral yang di luar KAP gitu yang harus kita eliminasi. Biotit. Ya, contoh tadi kan aku udah kasih keterangan tuh ya, yang tadi aku coba yang tadi aku coba tulis di bawahnya FEI. Yang masuk mineral alkali Ya. feldspar itu cuman mikrolin sama ortoklas, dan yang masuk mineral plagioclase feldspar cuman albit sama oligoclase. Jadi yang masuk alkali feldspar itu cuman mikrolin sama ortoklas, sedangkan yang masuk mineral plagioclase feldspar itu cuman albit sama oligoclase. Nah, oligoclase jadinya kalau misalkan kita coba jumlahin ketiganya ya, misalkan kuarsa kan tadi kan udah ada tuh jelas, kuarsa dia nggak ada jenis mineral lain. Kuarsa 23%. Yang alkalinya itu mikrolin tambah ortoklas berarti 5% tambah 7%. Oh. 13%. Lalu apalagi plagioklasnya itu apa tadi, albit tambah oligoklas 5%, albit 45% tambah 5% jadinya 50%. Kalau kita jumlahin ketiganya ini tuh belum 100%. 23 tambah 13 itu sama dengan 36. 36 tambah 50 86. 86%. Dah, selanjutnya kita pakai cara normalisasi yang biasanya, karena nggak 100% kan yang KAP. Kita kan yang di sini cuman KAP. Kenapa mineral sisanya nggak dimasukin? Sisanya kan tadi ada biotit. Kenapa biotitnya nggak dimasuk? Emang biotit sisanya ya? Ada lagi nggak sih? Oh ya, Ada biotit sama hornblende. hornblende. Kenapa nggak dimasukin? Karena keduanya ini bukan mineral KAP. Contohnya biotit. Biotit itu sama hornblende itu masuknya mineral silika. Mereka bukan plagioclase ataupun ini. Jadi kalau kamu lihat di ini di deret reaksi Bowen, kan aku sempat sempat pas tuh pernah jelasin nih. Di sini ini tuh yang kanan yang kiri itu kan yang ini yang di sini nih. Pokoknya yang gimana caranya ya? Plagioclase itu tuh cuma yang putih ini doang. Mau itu alkali feldspar ataupun plagioclase feldspar itu cuma di sini doang. Sedangkan sisanya itu yang di sini tuh enggak, yang inilah, yang ini, sorry, yang ini ya. Ini tuh dia itu bukan feldspar. Jadi kita KIP cuma pakai yang ini doang. Dimana yang ini tuh ntar ada kayak pembagiannya ya, yang kataku kemarin, yang ada anorthit. Yang inilah yang ini intinya. Gimana tadi ya? Yang ini nih. Coretan petrologi yang ini. Nih, continuous series anorthit, baitanit, labradorit, andesin, oligoclase, sama albit. Nah, ini dia. Jadi gitu, dari sini kita pakai data ini yang udah kita cari buat normalisasi 2 kali.
Mungkin ntar ini kamu aja deh yang lanjut ngerjain sendiri, kan udah tahu kan caranya. Ntar biar next Ya, pertemuan kita coba koreksi. Jangan lupa ya kerjain ini ya, kan udah aku kasih clue buat lebih enaknya. Oke, kita lanjut materi aja biar kita nggak ketinggalan. Tapi sebelum itu kita kayaknya perlu ini dulu deh, perlu menyempurnakan materinya dulu soalnya kayaknya tadi masih kurang. Aku coba buka materi dari ini, materi dasar Venin tentang petrologi. Kita coba buka batuan buku ya, karena di sini lebih lengkapnya. Ini kamu bisa baca-baca juga. Aku udah upload belum sih ini materi? Oh, kayaknya belum deh. Ntar aku upload. Aku buat malam ini insya Allah aku upload di Drive biar bisa aku langsung gitu. Biar kamu bisa baca-baca. Masuk ebook yang sempat aku janjiin. Ini batuan beku. Pengertian igneous rock berasal dari kata ignis yang berasal. Nah inilah yang tadi aku jelasin. Ini zona-zona subduksi. Kita langsung ke struktur aja biar nggak kelamaan. Nah tolong baca ya kalau ada waktu biar lebih komprehensif pemahamannya. Um, Ntar mana ya struktur. Ini struktur yang penting-penting. Ini aku bantu ini. Deskripsi batuan beku dari warna batuan. Jika kita dapat menginterpretasi jenis batuan beku felsic mafic secara dini dari warna batuan, jika warna batuan beku cenderung cerah, maka batuan beku tersebut kemungkinan felsic, dan jika warna batuan tersebut cenderung gelap, maka kemungkinan batuan tersebut adalah mafic. Ini sempat udah aku jelasin. Tekstur. Pertama, tekstur itu ada crystallinity atau kristalinitas, yakni adalah derajat kristalisasi dari suatu batuan beku pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Kristalinitas dapat mencerminkan kecepatan pembekuan magma. Apabila magma dalam proses pembekuannya lambat, maka ukuran kristal menjadi kasar. Sedangkan jika pembekuan berlangsung cepat, maka akan membentuk ukuran kristal halus. Ini aku tadi jelasin ya. Akan tetapi jika pembekuan berlangsung sangat cepat, maka tidak terbentuk kristal amorf. Contohnya obsidian. Dalam pembentukannya dikenal tiga kelas derajat kristalisasi. Nah ini tadi juga nggak ada dan kamu harus ini penting banget buat tahu. Jadi ada tiga jenis atau tiga kelas derajat kristalisasi. Yang pertama itu holokristalin. Holokristalin itu adalah ketika sorry adalah ketika apabila dalam tubuh batuan beku terdiri atas kristal secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan batuan beku itu dia tuh full satu tubuh itu kristal semua, itu namanya holokristalin. Kalau misalkan hipokristalin itu apabila sebagian batuan terdiri dari massa gelas dan sebagian lagi terdiri dari massa kristal. Jadi kalau hipokristalin itu sebagiannya gelas, sebagiannya kristal. Kalau holohyalin yang paling bawah itu artinya adalah tubuh batuan beku secara keseluruhan tersusun atas gelas. Terdiri atas kristal secara keseluruhan. Kalau ini terdiri dari massa gelas, sebagian lagi terdiri massa kristal. Kalau ini tersusun atas gelas, keseluruhan tersusun atas gelas. Selanjutnya ada namanya struktur granularitas. Tekstur granularitas, sorry. Granularitas didefinisikan sebagai besar butiran ukuran pada batuan beku. Pada umumnya dikenal dua kelompok tekstur ukuran butir, yaitu yang pertama ada equigranular, yakni apabila secara relatif ukuran kristal membentuk batuan berukuran sama besar. Kelompok ini dibagi berdasarkan ukuran butirnya, yakni jadi equigranular itu kalau misalkan kristalnya itu besarnya sama-sama. Misalkan kayak granit itu kita kita klasifikasikan sebagai equigranular rather than ini inequigranular, karena pada granit itu dia ukurannya sama-sama, bisa kita anggap seperti itu. Jadi sama-sama itu kan ada kristal tuh kan, kristal yang warna-warni di granit. Sorry kalau aku coba tunjuk mungkin gini. Nah ini kan kristal kan kayak inilah, anggaplah diorit nih, ini kan kayak bentuknya ya mirip-mirip lah. Namanya ini adalah equigranular atau butirannya itu mirip-mirip bentuknya. Nih lanjut, terus itu ya membentuk batuan berukuran sama besar. Oke. Kelompok ini dibagi berdasarkan ukuran butirnya. Nah, ini yang kemarin yang tadi aku jelasin juga. Faneritik atau fanerokristalin. Besar kristal dari golongan ini dapat dibedakan satu sama lain secara megakropis dengan batas telanjang atau dengan loop. Kristal-kristal jenis fanerik dapat dibedakan menjadi halus, sedang, dan kasar, dan sangat kasar juga tadi. Ini faneritik ya. Yang kedua ada afanitik yang dia itu mikroskopik.
nggak bisa dibedakan sama tanpa bantuan mikroskop. Batuan dengan tekstur avanitik dapat tersusun oleh kristal, gelas, atau keduanya. Batuan dengan tekstur avanitik dapat tersusun oleh kristal, gelas, atau keduanya. Nah, jadi di sini tuh oke, gitu deh. Dalam analisa mikroskopis, tekstur ini dapat dibedakan menjadi ada mikrokristalin sama kriptokristalin dan amorph glassy hyalin. Bedanya apa? Kalau mikrokristalin itu dia apabila mineral-mineral. Jadi ini semakin bawah semakin kecil lah kristalnya ya. Semakin kecil. Hmm. Di sini mikrokristalin dia itu antara 0,1 sampai 0,1 mm. Kriptokristalnya lebih kecil lagi, 0,01 sampai 0,02 mm. Kalau amorph, glassy, atau hyalin dia itu benar-benar gelas atau nggak ada kristal sama sekali. Sampai sini paham nggak? Hmm. Atau gimana? Maaf ya aku jelasin Paham? agak cepat, tapi kayaknya ini nggak terlalu sulit untuk dipahami deh. Iya. Kedua itu ini cuma hafalan ya. Inekui granular, yaitu apabila ukuran butir kristal sebagai pembentuk batuan tidak sama besar. Jadi kalau ini kan ngapalinnya kalau susah, ini aja, kamu ingat aja kata equal. Equal kan artinya sama. Unequal itu artinya beda. Ini bahasa Inggris dasar sih. Unequal equal ini aja. Selanjutnya Iya. granular sama granular gitu. Kalau granular yaitu apabila ukuran butir kristalnya sebagai pembentuk batuan tidak sama besar. Mineral besar disebut phenocryst, sedangkan mineral yang kecil disebut massa dasar yang tadi aku jelasin. Yang ini ya. Yang ini phenocryst massa basal. Iya. Ground mass sama phenocryst yang ini. Oke, lanjut. Massa dasar atau matriks. Tapi ini matriks ini lebih ke penyebutan untuk sedimen, jadi kurang tepat. Aku lebih setuju pakai penyebutan ground mass atau massa dasar yang bisa berupa mineral atau gelas. Secara umum tekstur ini disebut tekstur porfiritik. Nah, jadi kalau tadi kan ada aku sempat bilang ada faneritik, afanitik, porfiritik. Porfiritik ini antara gabungan antara faneritik dan porfiritik. Antara faneritik dan afanitik. Dan porfiritik ini dia granular. Beda dengan afanitik dan faneritik yang termasuk ke equigranular. Oke, lanjut. Porfiritik namun dapat dibagi lagi berdasarkan ukuran matriksnya yang tadi aku jelasin. Ada faneroporfiritik apabila phenocryst berada di tengah-tengah massa dasar faneritik, dan ada juga porfiroafanitik apabila phenocryst berada di tengah-tengah massa dasar afanitik. Hah? Oh alah, sorry sorry sorry. Ini aku salah jelasin dari sebelumnya. Jadi bedanya faneritik sama porfiroafanitik itu em, kalau faneroporfiritik, ini porfiroafanitik. Faneroporfiritik dia ada phenocryst. Tapi phenocryst itu di antara mineral-mineral yang makroskopis yang dapat diamati dengan mata telanjang. Ground mass itu mineral-mineral faneritik gitulah. Sedangkan kalau misalkan porfiroafanitik dia itu ada sama juga ada phenocryst tapi sekelilingnya itu mineral-mineral yang nggak kasat mata, mineral afanitik. Paham nggak sampai sini? Aku salah jelasin berarti. Beda gede sama kecilnya ya? Gimana? Besar kecil? Besar kecil, bener banget. Dan berarti aku salah sih kalau bilang porfiritik itu gabungan antara afanitik dan faneritik itu kurang tepat. Yang benar ya kayak gini. Ini faneroporfiritik dan ini porfiroafanitik. Ini ya. Faneroporfiritik apabila phenocryst berada di tengah-tengah massa dasar faneritik. Jadi ground mass itu faneritik. Sedangkan porfiroafanitik itu adalah apabila phenocryst dia itu berada di tengah-tengah massa dasar afanitik. Jadi massa dasarnya itu yang mikroskopik. Tes ini paham nggak? Paham. Lanjut ya. Oh ini kita Hmm. suapin cuy. Oke. Ini bentuk kristal agak sulit ini. Bentuk kristal adalah sifat dari suatu kristal dalam batuan. Jadi bukan sifat batuan secara keseluruhan. Ditinjau dari pandangan dua dimensi dikenal tiga bentuk kristal, yaitu ada euhedral, yakni apabila batas dari mineral adalah bentuk asli dari bidang kristalnya. Subhedral, apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi. Ini aku jelasin lagi ya. Ini aku berjelas tentang batas kristal itu apa. Kan bentuk kristal tapi ditenung dengan di bentuk kristal di sini tuh diketahui dari batas batas dari mineral. Batas dari mineral tuh gimana? Kayak gini nih aku jelasin, aku kasih contoh. Nih,
Misalkan nih kamu lihat kristal-kristalnya nih. Ini tuh dia tuh kayak di sini ya. Kita anggap di ini nih. Ini apa namanya? Ini namanya gabro. Gabro di sini tuh dia ada mineralnya. Tapi batasnya itu nggak jelas gitu loh antara itunya. Dia kayak melebur gitu, paham nggak? Misalkan ini ada dia gabro tuh ada mineral olivin sama hornblende. Hmm. Kalau misalkan dia kan ada dua tuh. Di sini ada euhedral yang dia itu batas dari mineralnya adalah bentuk asli dari bidang kristalnya, sama subhedral apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi sebagian. Kalau anhedral itu mineral sudah tidak memiliki bidang kristal asli. Jadi misalkan gini, ini ada dua mineral dalam satu batuan. Anggaplah batuan yang di atasnya lah. Misalkan ini dan ini. Kalau misalkan euhedral dia tuh masih batasnya ada batasnya gitu. Ini batasnya batas kristal. Nih masing-masing. Ya kan? Jadi kristalnya masih berbentuk jelas dan berbatasan pun dengan batasnya yang asli. Sedangkan kalau subhedral dia itu sebagian dari kristalnya itu batasnya itu udah kayak mungkin kita bisa bisa kita anggap kayak gini deh. Chat di sebagian sebagian dia masih batas asli, sebagian udah kayak ngelebur gitu. Sedangkan kalau misalkan anhedral dia tuh udah full, batas antara bidang kristalnya itu kayak bener-bener udah melebur semua gitu. Mana bilangnya? Udah melebur dan nggak jelas lagi. Misalkan kayak gini. Nah gitu. Paham nggak tapi melebur Hmm. maksudnya gimana? Dia kayak gabung tapi dia nggak buram loh, dan hasilnya itu di tengah-tengah sini tuh dia kayak ada percampuran antara keduanya, ada gradasinya gitu, gradasi warna mineralnya. Gitu, Oh ya, paham ngerti. paham kan ya, anhedral bedanya apa sama euhedral. Lanjut, yang keempat ada equidimensional, apabila bentuk kristal ketiga dimensinya sama panjang. Ini aku nggak paham apa juga, nggak bisa jelasin mungkin ketiga dimensi sama panjang, tapi mungkin bisa nanti. Ini kayaknya hafalin aja deh, aku pun nggak paham cara jelasinnya gimana. Tabular adalah apabila bentuk kristal dua dimensi lebih panjang daripada satu dimensi lainnya. Nah, aku juga nggak paham. Prismatik apabila bentuk kristal satu dimensi lebih panjang dibandingkan dua dimensi lainnya. Ini aku belum paham apa ini maksudnya, gimana bentuk dimensi ini antara equidimensional, tabular sama prismatik. Tapi nanti aku bakal cari tahu, kalau udah tahu aku bisa jelasin. Irregular apabila Hmm. bentuk kristal tidak teratur. Ini hubungan antara kristal, ini yang penting juga. Hubungan antar kristal itu ada tiga di sini. Pertama ada panidiomorphic granular. Jika sebagian besar kristalnya terdiri dari kristal-kristal euhedral. Kedua, ada hypodiomorphic granular jika sebagian besar kristalnya terdiri dari kristal-kristal subhedral. Ketiga, allotriomorphic granular jika sebagian dari kristal-kristal terdiri dari kristal-kristal anhedral. Kita tadi kan belajar tentang tiga ini nih, euhedral, subhedral, sama anhedral. Ini U, ini sub, ini Han. Nah, ini tuh dia tuh berhubungan nantinya itu untuk penamaan pada ini, apa namanya, pada hubungan antar kristal. Kalau dia hubungan antar kristalnya itu euhedral, maka dia itu nanti jadi ini panidiomorphic granular. Nih, euhedral. Kalau misalkan dia itu ntar subhedral, dia itu hubungan antar kristalnya jadi apa? Jadi hypidiomorphic granular. Kalau anhedral jadi apa? Jadi ini. Jadi allotriomorphic granular. Gitu. Paham kan sampai sini tentang hubungan antar kristal? Paham. Paham. Jadi ini tuh ntar makainya gimana? Ini kan kayak borang nih. Ini bakal kamu pakai nanti kalau misalkan di nasional tuh biasanya kayak ada batuan gerak. Ini misalkan ada batuan apa yang nggak kamu tahu, kamu suruh nentuin tuh. Misalkan kamu akhirnya tahu nama batuan itu gabro, tapi kamu suruh nentuin dia itu teksturnya apa, holokristalin, hipokristalin, holohialin, granularitasnya itu yang bagaimana, equigranular atau inequigranular. Kalau misalkan equigranular dia itu faneritik atau afanitik. Lalu disuruh tentukan juga dia itu bentuk kristalnya sebagai apa, euhedral, subhedral, anhedral, tabular, prismatik, sama irregular. Terus itu disuruh tentukan juga ntar ini hubungan antar kristalnya gimana, panidiomorphic granular, hypodiomorphic granular, atau allotomorphic granular. Ini ntar bakal kepake lebih lanjut penerapannya kalau soalnya kalau ujian nasional tuh bakal ada praktek gitu, ujian praktik yang dimana kita bakal dikasih sampel batuan terus disuruh nentuin gitu. Nggak susah sih kalau udah Oh. tahu, udah terbiasa, nggak susah. Dan aku pun awal-awal malah seru, menurutku nggak susah. Kalau udah paham konsepnya, udah paham aja itu udah enak, bisa bedain batu. C. Struktur adalah ciri-ciri batuan beku dilihat pada skala hand specimen. Ini yang tadi kita belajar ya, ada masif,
ada pilau lava atau lava bantal, ada vesicular, ada scoria, ada amygdaloidal, ada senolitis, ada struktur yang dibentuk oleh kekar atau joint. Ini jointing yang tadi. Ini bedanya vesicular sama scoria. Ini tadi sempat aku itu. Jadi kalau vesicular itu enggak, pokoknya gitu deh. Ini aku jelasin juga tadi. Lanjut. Ini tadi klasifikasi dan akhirnya mungkin selesai untuk saat ini. Dan ini ada tipe-tipe klasifikasi yang lainnya. Tadi kan kita cuma belajar yang ini doang nih. Yang KAPF, Iya. UGS, KAPF. Tapi ada klasifikasi lain kayak ini nih, klasifikasi kayak gini. Ini berdasarkan mineralnya, komposisi mineralnya, tapi dia mineral yang continuous series doang kalau ini. Lebih ke continuous series. Ada juga discontinuous tapi lebih ke continuous series. Kalau ini dia cuman kalau ini dia cuman KAPF doang. Kuarsa A sama P doang. Kalau KAPF ini ada nggak tahu juga ini apa. Oh, kalau ini yang UGS KAPF ini untuk batuan beku plutonik. Kita sering pakai yang ini sih. Dan kalau yang bawahnya ini itu untuk vulkanik atau untuk yang ekstrusif. Kalau ini yang untuk intrusif klasifikasi. Lalu bawahnya basuhan ini untuk yang basam ultra basah. Aku nggak pernah make yang dua ini, tapi nggak tahu deh. Ini apalagi nih klasifikasi batuan komposisi kimia batuan beku. Nah ini berdasarkan komposisi kimianya. Ini juga bisa dipakai, tapi aku belum pernah coba pakai. Tapi ini gampang sih, cuma ngeplotting doang. Misalkan dia alkali weight persennya ada berapa 11, terus dia silika Si 61 misalkan ada di angka 63, berarti kita coba cari 63 kan di sini ya, di sini nih. Set jadi apa, terasidite kita doang, gampang sih. Terus ada apa lagi nih, banyak banget klasifikasi, aku nggak pernah pakai sampai yang kayak gini-gini nih. Hmm. Ini klasifikasi kalau masih gitu Felicia gak usah dihafalin, anggap fun aja, anggap fun, for fun. Ini anggap seru seru kok kebumian. Maksudnya anggap itu aja, nggak usah dihafalin. Aku pun nggak ngafalin hal kayak gini. Aku cuman kayak paham, oh paham gitu, oh iya udah. Ntar kalau latihan soal lupa, buka, itu kemarin apa ya, oh ini. Ntar kayak udah nempel sendiri gitu loh. Jarang aku benar-benar ngafalin sesuatu, soalnya aku nggak jago dalam menghafal dan bikin pusing juga. Mending mahaman itu lebih seru. Ini klasifikasi batuan beku menurut Fenton. Aku belum belajar juga ini menurut Russell B. Travis. Nah ini dia nih, ini yang seru nih. Ini borang borang batuan yang kataku tadi. Misalkan kita dikasih nama, dikasih gambar batuan nih, dikasih batuan yang tadi suruh isi. Misalkan ini namaku apa, ini kode peraga jenis batuan, terus batuannya warna apa, mempunyai struktur apa, nah yang kataku tadi. Terus, nah ini contohnya, nih diisi oleh Setiawan, siapa nih nggak tahu. Lalu ini referensi dan alhamdulillah habis. Aduh, Hmm. kalau aku berencana pengen ini loh, berencana pengen bahas yang lain. Aku berencana pengen bahas sampai metamorph. Tahunya kita bahkan baru menyelesaikan ini, em, batuan beku. Kita bahkan belum masuk ke ini, ke apa sih namanya, batuan beku ini, piroklastik. Ini juga penting piroklastik. Gimana ya? Oh my God. Gimana nih? Udah KO, udah pengen istirahat. Udah KO. Udah Lanjut, KO banget. lanjut next time. Besok atau lusa ya? Kalau besok nggak bisa nih. Besok ada les. Les apa sih, les UTBK atau apa? Atau kebumian? Les bimbel. Bimbel pelajaran sekolah atau olim? Pelajaran sekolah. Oh, oke oke. Ini lanjut hari Kamis ya. Nanti kabari. Tapi kalau minggu ini ada 4 pertemuan bisa nggak ya? Boleh ya, boleh berapa aja setelah kamu. Yang penting aku ntar usahain ada waktu, soalnya kita kan udah agak ketinggalan nih. Supaya bisa ngejar materi sih itu aja. Oh ya udah, oke. By the way kalau itu nggak usah khawatir ya. Soalnya kalau kita lagi nggak zoom kayak gini itu nggak aku hitung dalam jam. Misalkan kamu lagi istirahat tadi itu aku counternya, aku apa ya? Aku pause, jadi kita nggak kehitung jam. Aku kehitungnya kalau lagi ngoceh doang sama kalau lagi ngejain soal. Jadi aman aja sih. Oh, oke. Gitu aja. Oke, thank you Felicia. Sampai bertemu di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat Bye-bye. malam. Waalaikumsalam. Keluar dia.
Anjir kayak ojo dia.